Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya. Kejadian di hutan angker. Saat itu, Fahmi sedang mengendarai motornya untuk melakukan perjalanan dari arah Tegal menuju ke Surabaya. Dia mengambil jalan pintas sehingga nantinya akan bisa tiba lebih cepat. Namun Fahmi harus melewati alas roban yang belum ada penerangannya sama sekali. Oleh karena itu, pada saat pukul 12 malam, Fahmi benar-benar merasa takut karena di sepanjang perjalanan udara di tengah-tengah alas sangat dingin, sehingga membuat bulu kuduknya merinding. Terlebih saat hujan, daerah tersebut benar-benar memberikan suasana yang sangat mencekam. Kejanggalan dirasakan oleh Fahmi saat muncul mobil yang mengikuti motornya dari arah belakang. Mobil tersebut melaju dengan cepat di belakang motor, tetapi tidak menyalipnya. Fahmi pun merasa begitu aneh, hingga ia mencoba memberanikan diri untuk menengok ke belakang motor. Tetapi sebenarnya sudah ada cerita mistis bahwa saat berada di alas roban, maka pengendara tidak boleh menengok ke arah belakang. Apabila melakukannya, maka akan ada hal buruk yang terjadi kepada si pengendara. Saat Fahmi menengok ke belakang motor, ia melihat ada mobil usang, yakni kondisinya seram dengan penerangan yang gelap. Mengetahui hal tersebut, Fahmi pun mempercepat laju motornya. Tetapi ternyata mobil yang di belakangnya pun melaju dengan cepat hingga menabrak Fahmi dan terdengar benturan yang sangat keras sekali. Namun anehnya, ternyata tidak terjadi kecelakaan karena mobil tersebut menembus tubuh Fahmi dan akhirnya menghilang entah kemana. Fahmi pun sempat menghentikan motornya. Dia masih terkejut dengan kejadian mistis yang dialaminya. Kemudian dia melajukan kembali motornya, dan muncullah segerombolan orang memakai mukena yang berjalan cepat sekali berada di sampingnya. Konsentrasi Fahmi kembali terganggu setelah kehadiran sosok astral itu. Mereka menoleh ke arah Fahmi dan terlihat wajah yang sudah hancur berantakan dan membusuk. Banyak belatung yang terlihat. Astagfirullahaladzim, teriak Fahmi. Dia mempercepat lagi laju kendaraannya, dan tanpa dia sadari, ada belokan tajam menikung. Fahmi tidak sempat menghindar dari kecelakaan itu pun terjadi. Dia jatuh dari motornya. Dalam keadaan setengah sadar, dia mencoba, namun segerombolan perempuan tadi sudah mengelilingnya dengan memegang kepala Fahmi.
dan masih dalam keadaan setengah sadar, dia mencoba membaca doa-doa supaya diberikan keselamatan agar terlindung dari gangguan sosok astral yang memegangi kepalanya. Rasanya seperti kepalanya ditarik. Fahmi terasa mengencangkan bacaan doanya sambil berusaha memegangi kepalanya. Karena tidak kuat rasa pusing yang dialaminya, akhirnya dia pingsan dengan beberapa luka di tubuhnya akibat kecelakaan itu. Keesokan harinya, dia tersadar dan sudah berada di rumah sakit bersama beberapa ustadz juga para santrinya. Orang tuanya pun sudah berada di samping Fahmi. Ibunya terus-menerus menangis. Akhirnya setelah menceritakan kejadian mistis itu, beruntunglah Fahmi karena ada rombongan para santri yang juga melakukan perjalanan yang melewati alas roban itu, sehingga Fahmi dapat terselamatkan. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi ya di cerita horor yang berikutnya. Terima kasih.